wa ta'ala, hidup kita, mati kita hanya untuk menghambakan diri kepada zat yang tidak membutuhkan sesuatu apapun dari hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat beliau radhiyallahu anhu. Perkenalkan, nama saya Adelia Nitya dengan NIM I1A2190015. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab Ganjil Universitas Jambi yang akan membuat video mengenai tata cara berwudu dan tayamum. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Agama 2, sebagaimana tugas ini adalah merupakan tugas ujian akhir semester. Nah, apa sih pengertian wudu? Secara bahasa, wudu berarti husnu atau keindahan dan nadhafah atau kebersihan. Wudu untuk sholat dikatakan sebagai wudu karena ia membersihkan anggota wudu dan memperindahnya. Sedangkan pengertian menurut istilah dalam syariat, wudu adalah peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencuci 4 anggota wudu dengan tata cara tertentu. Jika pengertian ini telah dipahami, mari kita akan mulai pembahasan tentang syariat wudu secara ringkas. Sebelumnya kita akan membahas tentang syarat-syarat berwudu, di mana syarat-syarat wudu ini ada 7. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tamyiz. Yang keempat, berniat. Nah, letak niat ini ketika hendak akan melakukan ibadah tersebut. Kemudian, air yang digunakan adalah air yang bersih dan bukan air yang diperoleh dengan cara yang haram. Kemudian, setelah beristinja dan istimar lebih dulu. Dan yang terakhir, tidak adanya sesuatu hal yang mencegah air tersebut telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Pembahasan yang kedua yaitu tayamum. Tayamum ini di antara bentuk taharah atau bersuci, yaitu tugasnya sebagai pengganti wudu dan mandi. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat nih apa sih alasan diperbolehkannya tayamum. Tayamum ini secara bahasa berarti al-qasdu, yang artinya berniat atau bermaksud. Diperbolehkannya tayamum ini ada dalilnya, yaitu tayamum ini diperbolehkan ketika safar maupun ketika mukim. Dalil pensyariatannya adalah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' atau kesepakatan para ulama. Nah, yang dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman,
Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau yang suci. Usaplah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Begitu pula firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Ma'idah ayat 6. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dan dalil dari hadis yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid atau tempat sholat dan untuk bersuci. Hadis riwayat Bukhari nomor 438. Kapan sih diperbolehkan untuk tayamum? Yang pertama itu alasannya tidak ada air, yaitu tidak ditemukan atau sumber air itu begitu jauh. Yang kedua, jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air. Kemudian yang ketiga, jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan. Kemudian yang terakhir, jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Usap wajah hingga rata. Mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Demikianlah video yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.